perang itu nggak ada yang menang, betul nggak? Makanya jangan menang-menangan. Pada dasarnya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu tragedi kemanusiaan menurut saya. Makanya begini, nyawa itu berharga. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu nyawa saja itu seakan-akan membunuh nyawa semua umat manusia. Makanya hati-hati menghilangkan nyawa orang lain. Coba kadang-kadang begini, ini ada namanya psikologi massa, emosi bergerombol. Kalau kita ingin tanya pelakunya, mereka tidak punya niat membunuh orang lain, tapi mengapa tiba-tiba dia menjadi sangat beringas? Itu namanya emosi bergerombol. Kadang-kadang orang kehilangan kontrol. Ambil contoh misalnya, di gang kita ini ada begal ketangkep. Begal ketangkep. Lalu kita gebukin rame-rame, lalu mati. Itu menurut hukum negara boleh nggak ngebukin sampai mati? Nggak boleh kan? Menurut hukum agama pun nggak boleh. Itu menghilangkan nyawa orang lain. Walaupun dia begal, menghilangkannya satu nyawa saja, faka'annama qatalan nasa jami'a, sama saja dia seolah-olah telah membunuh semua umat manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia telah menyelamatkan semua umat manusia. Maka terkait dengan tragedi Israel Palestina, kita doakan perang segera selesai, Allahumma amin. Dan Indonesia tetap dalam komitmen yang sama. Sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Jokowi, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Iya dong, itu hak mereka soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman Abdul Karim, pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah dan pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, mengajak kepada masyarakat Lampung dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk tidak terpengaruh dengan situasi terkini, sekaligus juga jangan mudah terprovokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita senantiasa menjaga kondusivitas demi terselenggaranya pemilu yang damai dan aman pada 14 Februari 2024 nantinya. Segala hal yang bisa memprovokasi, mengadu domba kita semua hendaknya kita hindari. Kita punya kewajiban yang sama, menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian demi Indonesia yang kuat. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah senantiasa mengintervensi orang-orang yang menjaga persatuan dan kesatuan. Kita semua punya kewajiban untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ingat, apapun latar belakangnya, apapun perbedaannya, kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sekali lagi ya. Salam Pancasila. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan perspektif ajaran Islam. Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang berdiri di atas 4 pilar.
Apa 4 pilar berbangsa dan bernegara kita? 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai sistem bernegara. Dan kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun kita tetap satu jua. Ini 4 pilar berbangsa dan bernegara kita. Kalau hendak menghancurkan negara kita ini, 4 pilarnya dulu yang dihancurkan. 4 tiang ini. Ini yang dihancurkan. Hancurkan dulu ideologi negaranya. Bangun sebuah keyakinan yang anti ideologi negara. Maka muncul banyak paham yang mengatakan Pancasila kafir, Pancasila haram. Dihancurkan konstitusi bernegaranya. Mulai ada orang yang membanding-bandingkan antara undang-undang dasar dengan Al-Quran. Dibentur-benturkan antara beragama dengan bernegara. Sistem kenegaraannya pun diserang. Apa kata mereka? NKRI sistem kufar, sistem tauhid. Mereka kemudian mengindoktrinasi masyarakat dengan doktrin khilafah. Sempat geger kan di Bandar Lampung, orang kelompok apa? Khilafatul Muslimin, termasuk kelompok Hizbut Tahrir dan yang lainnya yang melakukan berbagai macam aksi, likuk-likuk dan pertemuan mensosialisasikan tentang khilafah. Dan mereka mengatakan NKRI sistem kufar. Termasuk juga mereka merusak Bhinneka Tunggal Ika. Cirinya apa? Mereka anti keberagaman. Cenderung anti dengan yang berbeda. Bersikap intoleran dengan yang berbeda dengan mereka. Nah, ini merupakan upaya-upaya yang mesti kita waspadai terkait dengan upaya menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buat Bapak Ibu dan adik-adik yang kami banggakan pada kesempatan kali ini, saya hendak ambil poin pentingnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Setuju gak? Setuju kan? Nah, ini cara jawabnya. Kalau ada orang-orang yang mengajari kita dengan doktrin yang salah. Jadi jangan heran kalau orang mendoktrin itu gampang banget. Karena atas nama agama. Kalau sudah dibenturkan dengan agama, orang pilih agama. Saya ambil contoh. Muncul pertanyaan. Milih Al-Quran atau Pancasila? Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah dong. Waduh, 1 menit jadi teroris semua ini. Nah, itulah yang disebut dengan cuci otak. Brainwash itu begitu. Jadi meracuni otak kita, dibanding-bandingkan, padahal itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan ibu-ibu ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Kalau milih taat suami, kafir sama Allah. Kalau milih taat Allah, dicerai sama lakinya. Rasain loh. Anak-anak kita ditanya nih, anak-anak muda ini ditanya, milih bakti kepada Allah atau bakti kepada orang tua? Itu kalau dipilih, milih bakti ke orang tua, kafir dengan Allah. Milih baktinya kepada Allah, durhaka sama orang tua. Karena itu pertanyaan jebakan. Itu tidak boleh dipilih. Jangankan dipilih, dibandingkan pun nggak boleh. Kalau kata Farel Prayoga apa? Ojo dibanding-banding. Jadi nggak boleh orang membandingkan antara beragama dengan bernegara. Justru sebetulnya beragama dengan bernegara itu sejalan. Kita bisa menjadi warga agama yang baik sekaligus juga menjadi warga negara yang baik. Nah, saya kembali kepada Pancasila tadi. Pancasila bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada rekrutmen karyawan pegawai BPIP, Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila. Di pertanyaan terakhir ditanya, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Jawab yang dites, bisa. Kata yang ngetes, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Salah jawabannya. Mengapa salah? Karena salah cara berpikirnya, dianggapnya Pancasila menggantikan agama. Pancasila ini kesepakatan kita. Pancasila ini pengikat kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila itu sangat sesuai dengan ajaran agama manapun yang ada di Republik ini, termasuk agama Islam. Maka dulu Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah beliau mendirikan negara. Negara yang didirikan Nabi bukan negara agama. Ini jawaban kita Bapak Ibu, adik-adik ya. Kalau ada yang ngajak kita mendirikan negara Islam Indonesia, NII misalnya. Ada yang ngajak kita mendirikan khilafatul muslimin misalnya. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Bukan cuma Islam yang ada di Madinah ketika itu, ada Yahudi, ada Kristen di sana. Jadi agama kesepakatan. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Dasar negara Nabi konstitusinya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah inilah yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa dan negara kita mendirikan negara. Negaranya negara kesepakatan. Kita sekarang menyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bukan negara agama. Dan dasar negara kita memang bukan Al-Quran, tapi dasar negara kita ideologinya Pancasila dan konstitusinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk sila per sila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran. Hafal nggak ini? Hafal kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. An-Nahl ayat 90, Al-Quran. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103, Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Surah Asy-Syura ayat 38. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8, Al-Quran. Semua cocok dengan Al-Quran. Yuk kita bicarakan implementasinya sekarang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kalimatnya ketuhanan? Yang nggak boleh di republik ini tidak bertuhan. Makanya kita ada berapa agama? 6 agama, 1 kepercayaan kan? Yang kepercayaan ini tidak punya agama, tapi mereka percaya akan adanya Tuhan. Jadi di Indonesia ini kita bebas dengan pilihan agama kita. Kita bebas memilih kecenderungan kita, dan kita tidak boleh membatasi orang lain. Hanya saja kita punya kewajiban untuk bertuhan. Yang nggak boleh itu yang nggak bertuhan. Makanya kalau baca Al-Quran, kalimatnya selalu begini. Kalau bicara agama, kalimatnya selalu lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda agama Anda, untuk saya agama saya. Kalau agama itu lakum dinukum waliyadin. Beda amal, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Buat kami ibadah kami, buat Anda ibadah Anda. Tapi kalau bicara Tuhan, di Quran ini loh, tolong disimak. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Al-Quran kalau bicara agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi Al-Quran kalau bicara Tuhan, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Makanya jangan ribut sekarang ini. Dan ingat, saya perlu ingatkan, ini banyak yang muslim, banyak kan?
Jangan sampai kita menghina agama lain. Saya juga prihatin kalau ada orang yang bisa merasa menjadi muslim yang baik dengan cara menghina agama lain. Saya heranin. Padahal di Al-Quran sudah dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali menghina Tuhan agama lain. Tidak boleh kita menghina Tuhan agama lain, menghina cara ibadahnya. Makanya sebetulnya menghina dan merendahkan agama lain bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Satu. Yang kedua sekarang, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada kesempatan kali ini konteks kemanusiaan kita ingin kaitkan dengan kejadian tragedi kemanusiaan perang Israel Palestina. Saya ingin mengatakan begini, perang itu nggak ada yang menang, betul nggak? Makanya jangan menang-menangan. Pada dasarnya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Itu tragedi kemanusiaan menurut saya. Makanya begini, nyawa itu berharga. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Membunuh satu nyawa saja itu seakan-akan membunuh nyawa semua umat manusia. Makanya hati-hati menghilangkan nyawa orang lain. Cuma kadang-kadang begini, ini ada namanya psikologi massa. Emosi bergerombol. Terjadi di Bandar Lampung ini kejadian dalam waktu dekat ini, tawuran SMK ya. Korbannya tewas, anak Waigali. Nggak lama kemudian terjadi geng motor ya. Korbannya juga remaja umur 17 tahun. Kalau kita ingin tanya pelakunya, mereka tidak punya niat membunuh orang lain. Tapi mengapa tiba-tiba dia menjadi sangat beringas? Itu namanya emosi bergerombol. Kadang-kadang orang kehilangan kontrol. Ambil contoh misalnya, di gang kita ini ada begal ketangkep. Begal ketangkep. Lalu kita gebukin rame-rame. Lalu mati. Itu menurut hukum negara boleh nggak ngebukin sampai mati? Nggak boleh kan? Menurut hukum agama pun nggak boleh. Itu menghilangkan nyawa orang lain. Walaupun dia begal, menghilangkannya satu nyawa saja, faka'annama qatalan nasa jami'a, sama saja dia seolah-olah telah membunuh semua umat manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia telah menyelamatkan semua umat manusia. Maka terkait dengan tragedi Israel Palestina, kita doakan perang segera selesai. Allahumma amin. Dan Indonesia tetap dalam komitmen yang sama. Sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Jokowi, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan dulu. Iya dong, itu hak mereka soalnya. Cuman saya ingin himbaukan juga, walaupun kita mendukung kemerdekaan Palestina, walaupun kita nggak suka dengan penjajahan Israel, tapi perlu diingat, memboikot produk bukan solusi. Gimana kalau mau boikot produk? Ibu-ibu nggak boleh pakai Enso gitu, nggak boleh pakai Sunlight, nggak boleh pakai Pepsodent. Orang-orang yang ngeboikot itu nggak konsisten. Coba, perusahaan terbesar di dunia itu kan Microsoft, punyanya Bill Gates. Itu kan penyokong dana Israel. Kalau kita konsisten boikot produk, nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai komputer, nanti nggak boleh pakai handphone. Masalah ini. Makanya sebetulnya saya perlu luruskan, Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI sama sekali tidak mengharamkan membeli produk pro Israel. Itu yang nyebar itu sudah framing itu. Tidak ada fatwanya. Hanya himbauan nyumbang kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina demi kemanusiaan. Singkat-singkat aja ya, biar waktunya cukup ya. Saya masuk sila yang ketiga sekarang, persatuan Indonesia. Iyadullah ma'al jamaah. Selama kita bersatu, Allah tolong. Mengapa Indonesia ini negaranya kuat? Padahal kita negara berkembang. Karena kita bersatu. Tapi kalau kita sudah berpecah belah, Allah tidak akan tolong kita semua. Maka masuk di tahun politik ini,
Udah nggak nyampe 100 hari lagi ya. 14 Februari 2024 nanti sudah tinggal 90 hari lagi. Saya mensinyalir ini, bukan mensinyalir, saya mengamati tampaknya suhu politik tahun ini lebih adem daripada 2019. Iya nggak kira-kira? Kayaknya lebih adem. Kalau 2019 itu kan sampai laki bini pisah kamar, sampai tukang becak begocoh, setinjuan Pak tukang becak. Yang milih 01 dikasih gelar kecebong, yang milih 02 digelar kampret. Nah lakinya milih 01 kecebong dong, bininya milih 02 kampret, nah anaknya kecipirit. Sampai segitunya. Tapi sekarang kita lebih cair ya, lebih netral. Cuman pesan saya demi persatuan dan kesatuan, kita bebas memilih siapapun. Kita tidak boleh memaksakan pilihan kita kepada orang lain. Cocok atau cocok? Dan yakin, percayalah, presiden terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangankan presiden Bapak Ibu, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita cuma ikhtiar sekarang. Silakan orang-orang politik. Nah, itu yang dari mana maksudnya? Pakai sinyal ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Silakan tim sukses berjuang menurut ya kinerja masing-masing. Namanya ikhtiar harus disempurnakan. Tapi yang saya perlu ingatkan pada kesempatan kali ini, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah. Kopi ya Bu. Mantap kopi. Tambah panjang nih kayaknya. Silakan ngopi dulu. Pak Wiyadi, Pak Ketua Bawaslu, silakan. Jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya, cocok nggak? Iya dong. Ini makanya mbak-mbaknya ini jangan dibiarkan, nanti terabaikan, adem dewek nanti dia. Jadi persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini keren banget. Sila keempat ini keren banget. Kalau adik-adik dalamin, siapa sih yang kuliah gitu, bikin skripsi khusus sila keempat ini. Ini bagus banget ini. Karena mengapa? Ini sesuai dengan syariat Islam loh sebetulnya. Pemilihan Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Pemilihan Umar, permusyawaratan perwakilan. Diangkatnya Utsman, permusyawaratan perwakilan. Diangkatnya Ali, permusyawaratan perwakilan. Nabi tidak pernah mengendorse penggantinya. Maka Nabi nggak menganut politik oligarki Pak Wiyadi. Nabi nggak menganut oligarki. Nabi tidak pernah mengendorse siapa yang akan menggantikannya. Walaupun Nabi bisa. Nabi bisa loh. Siapa yang mau ngebantah Nabi? Kalau gua mati nih, kata Nabi, nanti yang ngegantiin gua si fulan. Siapa yang berani ngebantah? Tapi ngapa Nabi nggak menunduk pengganti? Karena Nabi anti oligarki. Makanya Nabi mengendorse tidak demikian. Nabi cuma berpesan tentang kriteria pemimpin yang baik. Kita permusyawaratan perwakilan. Sekarang begini, negara yang paling Islami di dunia apa? Arab Saudi. Arab Saudi monarki absolut, sistem kerajaan. Bapak mati ganti anak, anak mati ganti cucung, cucung mati ganti cicit, cicit mati ganti canggah, canggah mati ganti wareng, wareng mati ganti udeg, udeg. Itu monarki absolut. Indonesia permusyawaratan perwakilan, dan sekarang Indonesia pemilihan langsung. Ini keren. Makanya Indonesia negara Islam paling demokratis sedunia internasional. Tepuk tangan lagi. Ini keren nih. Bangga dong jadi warga Indonesia. Paling demokratis kita ini. Masuk ke sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia ini trias politika kepemimpinannya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Harapannya kita ini sebagai rakyat yang di bawah berharap semua pemimpin kita, baik yang di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak korupsi. Setuju gak kira-kira? Karena musuh terbesar demokrasi, musuh terbesar negara berkembang adalah korupsi.
kita ini diproyeksikan tahun 2045 nanti. Enggak, saya masih hidup nggak ke tahun itu ya. Mudah-mudahan saya masih hidup. Ini adik-adik yang Gen Z ya, Gen Z. Kalau saya ini masih milenial. Karena milenial itu tahun 81 milenial itu. Saya dengan Pak Chandrawansa itu masih milenial 81. Kalau Pak Wiyadi kayaknya bukan lah. Gen kolonial kayaknya ya. Bukan milenial. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya Anda ini adalah generasi penerus bangsa. Tahun 2045 Indonesia itu akan sejajar dengan negara maju. Penghasilan satu orang di Indonesia tahun itu diupayakan 20 juta per orang. Allahumma amin. Tapi nilai tukar rupiah masih kayak sekarang nggak ya? Tapi harapannya begitu. Artinya kita anak-anak muda, yuk adik-adik yang muda-muda, yuk kita sambut 2045 dengan optimisme. Kita sambut itu. Anak muda sekarang jangan main sikut-sikutan. Anak muda sekarang berpikirnya karya. Berpikir berkarya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mencapai itu? Cuman harapannya para pemimpin bangsa kita jangan menyuburkan korupsi. Sudah banyak menteri yang masuk penjara ini. Ya Pak ya? Ini bakal banyak lagi. Kata Pak Profesor Dr. Mahfud MD, hati-hati loh. Menteri yang belum ditangkap KPK belum tentu aman. Bisa jadi ditangkap KPK juga, bisa jadi nanti setelah sudah selesai masa tugasnya baru diperiksa KPK. Hati-hati. Korupsi musuh bersama kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan para pemimpin-pemimpin yang bersih dari korupsi. Allahumma amin. Nah, kita sebagai rakyat yang ada di bawah, kita terus berkarya. Yang kaya membantu yang miskin. Yang punya gaji berbagi. Saya ditegur orang, Ustadz, ceramah sebenarnya bukan di mimbar. Tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Karena kalau dakwah itu di mimbar, udah jelas. Pulang ceramah diamplopin. Kalau lupa ditransfer nantinya. Kang Soheli pernah lupa lo ngasih sama saya. Pernah lupa itu. Oh, Serining sih yang pernah lupa ya. Bukan Kang Soheli, dititipin ke Kang Soheli. Saking takutnya Kang Soheli kalau itu ketinggalan dikantongin terus. Mengapa saya tahu dikantongin terus? Amplopnya sampai bercak-bercakan. Ini keringet Kang Soheli deh kayaknya ya. Sampai segitunya. Dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Begini, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Hari ini kita pegang komitmen. Bukan hanya nuntut yang di atas itu jujur, tapi kita antar sesama juga peduli dengan sesama. Yang saya herankan begini, banyak orang sekarang bermental miskin. Rumahnya gedong, HP-nya Android, tapi masih nerima PKH. Ada nggak? Tuh kan? Lagunya kayak sosialita. Lagunya, mukanya glowing skincare. Kalau selfie mulut dipengot-pengotin, pakai 2 jari lagi. Tapi ngapalah perempuan tuh kalau selfie begini ya. Kalau laki-laki begini. Kalau begini tahu artinya enggak? Jadikan aku yang kedua. Minta haknya. HP Android kemana-mana selfie, jalan-jalan ke lengkung langit selfie, makan di restoran selfie, lagi ke kafe selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT bansos ngamuk. Itu di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Itu mental kan, mental miskin. Kadang-kadang lagunya ibu-ibu arisan itu kan manggil temannya Jeng, besti lah. Jeng, hari ini arisannya di mana Jeng? Di rumah Jeng Astuti. Bawa tasnya aja begini. Lagunya sosialita, 5 jari dipasangin cincin semua. Digoyang-goyang begini tasnya lagi ya. Coba sekali-kali nyadar diri. Datang ke dapur cari tabung yang warna hijau. Itu kan ada cap putih di sana. Hanya untuk rakyat miskin. Kadang-kadang kita tidak sadar diri. Kita tak bermental kaya. Yuk mulai sekarang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan ngambil hak orang miskin. Setuju gak kira-kira?
Ya, segitu saja dulu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita masuk ke sesi berikutnya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.